Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit tropis berbasis vektor. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Dortia Aprianibusu. Yang kedua, Margarita Nailnel. Yang ketiga, Martin Dedi Tumlafu. Pemberantasan penyakit menular berbasis vektor. 1. Malaria. 1. Pengertian malaria. Dari beberapa spesies tersebut, Plasmodium falciparum merupakan malaria yang paling berbahaya. Jenis Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax menjadi ancaman terbesar dapat menyebabkan malaria. 2. Cara penularan malaria. Yang pertama, penularan secara alamiah (natural infection). Penularan ini terjadi melalui gigitan nyamuk Anopheles. Yang kedua, penularan yang alamiah malaria bawaan atau congenital. Terjadi pada bayi yang baru dilahirkan karena ibunya menderita malaria. Penularan terjadi melalui tali pusat atau planeta. Secara mekanik, penularan terjadi melalui jarum suntik yang tidak steril lagi. Yang ketiga, karakteristik penyakit malaria. Malaria terbagi menjadi beberapa jenis tergantung pada parasit yang menginfeksi. 5 spesies Plasmodium merupakan parasit bersel tunggal bisa menyebabkan penyakit, yakni yang pertama Plasmodium falciparum atau Plasmodium falciparum. Yang kedua, Plasmodium malaria. Yang ketiga, Plasmodium vivax. Yang keempat, Plasmodium ovale. Yang kelima, Plasmodium knowlesi. Keempat, gejala penyakit malaria. Orang yang terinfeksi malaria biasanya harus mengalami gejala diare, nyeri kepala, nyeri otot. Gejala klinis dan gejala utama sebagai berikut. Yang pertama, badan terasa lemas dan pucat karena kekurangan darah dan keringat. Yang kedua, nafsu makan menurun. Yang ketiga, mual kadang-kadang diikuti muntah. Yang keempat, sakit kepala yang berat terus-menerus, khususnya pada infeksi dengan Plasmodium falciparum. Yang kelima, dalam keadaan menahun kronis. Gejala di atas disertai kejang-kejang dan pada anak makin usia tidak jelas gejala klinisnya, tetapi yang menonjol adalah diare dan pucat karena anemia serta berasal dari demam malaria. 5 faktor risiko. Host intermediate atau manusia. Yang pertama, usia. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, pekerjaan. Yang kelima, tempat tinggal. Agen parasit atau Plasmodium. Yang pertama, Plasmodium malaria. Yang kedua, Plasmodium vivax. Yang keempat, Plasmodium falciparum. Yang kelima, Plasmodium oval. Yang keenam, pengetahuan Plasmodium. Environmental. Yang pertama, lingkungan fisik yang berhubungan dengan tempat tinggal manusia (lingkungan fisik dalam rumah). Yang kedua, lingkungan sosial budaya. Enam, pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria. Dengan menghindari gigitan nyamuk malaria tersebut, membunuh jentik nyamuk dan nyamuk malaria dewasa, mengurangi tempat perindukan malaria. Pemberian obat pencegahan malaria.
Pemberantasan penyakit menular berbasis vektor. Yang kedua, filariasis. Pemberantasan penyakit menular berbasis vektor. Yang kedua, filariasis. 1. Pengertian filariasis. Filariasis atau penyakit kaki gajah juga dikenal dengan elephantiasis adalah suatu infeksi sistemik yang disebabkan oleh cacing filaria yang hidup dalam saluran limfe dan kelenjar limfe manusia yang ditularkan oleh nyamuk. Penyakit ini bersifat menahun atau kronis, dan bila tidak mendapatkan pengobatan atau menimbulkan cacat menetap merupakan pembesaran kaki, lengan, dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Cacing filaria berasal dari kelas Sekernatea filum Nematoda. 2. Penularan penyakit filariasis. Seorang mendapatkan penularan filariasis bila digigit oleh vektor nyamuk yang mengandung larva infektif cacing filaria. Mekanisme penyebarannya: nyamuk yang menghisap darah orang yang mengandung mikrofilaria. Caranya, mikrofilaria yang terhisap bersama darah menembus dinding perut nyamuk, tinggal di otot-otot dada, kemudian berkembang menjadi larva yang selanjutnya pindah ke proboscis. Pada saat nyamuk menghisap darah orang, larva ini masuk ke dalam darah orang tersebut. 3. Karakteristik dan perilaku vektor. Nyamuk Anopheles dan non-Anopheles dapat berperan sebagai vektor filariasis limfatik pada manusia dan binatang. Parasit tersebut terbesar di seluruh kepulauan di Indonesia yang termasuk ke dalam genus Aedes, Anopheles, Culex, Mansonia, Chocolatidia, dan Armigerez. 4. Gejala penyakit filariasis. Berikut adalah gejala penyakit kaki gajah tahap menahun atau kronis. Ada 5 gejala filariasis. Yang pertama, pembesaran menetap pada tungkai, lengan, payudara, kantong buah sakar, dan alat kelamin wanita yang menimbulkan rasa nyeri atau rasa tidak nyaman berkepanjangan. 2. Air kencing berwarna seperti susu karena banyak mengandung lemak dan kadang-kadang disertai darah. 3. Sukar kencing. 4. Kelelahan tubuh. 5. Kehilangan berat badan. 5. Faktor risiko. Yang terjadi risiko terjadinya filariasis adalah dengan memasang kawat kasanya sehingga ventilasinya bukan menjadi faktor risiko yang berarti untuk menyebabkan terkena filariasis. Yang keenam, cara pencegahan. 1. Memberantas sumber penularan. 2. Meningkatkan pendidikan kesehatan pada masyarakat. 3. Memberantas hewan perantara dan larvanya. 3. Demam berdarah dengue atau DBD. Pengertian DBD. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Terdapat 4 jenis virus dengue berbeda yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. 2. Cara penularan. Ada 3 cara penularan demam berdarah, antara lain: 1. Penularan demam berdarah dari nyamuk ke manusia. 2. Penularan demam berdarah dari manusia ke nyamuk. 3. Penularan demam berdarah dari ibu hamil ke bayinya. 3. Karakteristik penyakit DBD.
Dua jenis nyamuk yang paling sering menyebarkan virus dengue ini umum ditemukan baik di dalam maupun di sekitar pemukiman. Ketika nyamuk menggigit seseorang yang terinfeksi virus dengue, virus tersebut masuk ke dalam nyamuk. Kemudian, ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit orang lain, virus memasuki aliran darah orang itu dan menyebabkan infeksi. 4. Gejala penyakit DBD. Penyakit ini bisa menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Selain itu, beberapa gejala lainnya antara lain 1. Sakit kepala, 2. Nyeri otot, tulang atau sendi, 3. Mual dan muntah, 4. Sakit di belakang mata, 5. Kelenjar bengkak, 6. Ruam. 5. Faktor risiko. Faktor risiko penyebab terjadinya kejadian demam berdarah dengue yaitu nyamuk Aedes aegypti sebagai komponen utama penyebaran virus dengue ini. Imunitas yang perlu kita jaga agar supaya tidak mudah terkena penyakit DBD. Lingkungan sekitar rumah sangat berpengaruh dalam proses perkembangbiakan dan pertumbuhan nyamuk Aedes aegypti dan perilaku manusia dalam pemberantasan nyamuk serta larva Aedes aegypti yang patut difokuskan sebagai penanggulangan serta pencegahan terkenanya penyakit demam berdarah dengue. 6. Cara pencegahan DBD. 1. Mengurus bak mandi seminggu sekali. 2. Bersihkan juga wadah penampungan air lainnya. 3. Pasang kasa dan kelambu nyamuk. 4. Fogging. 5. Vaksin DBD. 4. Chikungunya. 1. Pengertian chikungunya. Chikungunya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan penyerang manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk tersebut adalah jenis nyamuk yang sama dan menyebabkan demam berdarah. Chikungunya berasal dari bahasa Swahili berdasarkan gejala pada penderita, yang berarti posisi tubuh meliuk atau melengkung mengacu pada postur penderita yang membungkuk akibat nyeri sendi hebat atau arthalgia. 2. Cara penularan chikungunya. Cara penularan virus chikungunya terhadap manusia ada 2, yaitu 1. Melalui gigitan nyamuk yang mengandung virus chikungunya. 2. Secara berinhalasi terutama pada pekerjaan laboratorium yang bekerja dengan ceroboh. Virusnya bisa terisap lalu masuk ke dalam peredaran darah, berkembang biak dan tersebar ke seluruh tubuh menimbulkan viremia. 3. Karakteristik chikungunya. Adapun ciri-ciri terkena chikungunya sebagai berikut. 1. Masa inkubasi terjadi dalam waktu 3-7 hari. 2. Demam mendadak, sakit kepala, mual dan kelelahan. 3. Pembengkakan dan nyeri tinggi. 4. Pembengkakan liver. 4. Gejala penyakit chikungunya. Melansir laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ada beberapa gejala chikungunya yang biasanya dirasakan pengidapnya, antara lain 1. Demam yang muncul tiba-tiba. 2. Sendi terasa linu sampai membuat badan lemas. 3. Nyeri otot. 4. Sendi bengkak. 5. Sakit kepala. 6. Mual.
7. Badan terasa sangat lelah. 8. Ruam kemerahan. 5. Faktor risiko chikungunya. Faktor risiko perilaku. A. Faktor risiko lingkungan rumah. B. Faktor risiko status keberadaan jentik. C. Faktor risiko status keberadaan nyamuk. 6. Cara pencegahan penyakit chikungunya. Pencegahan melalui tindakan 3M+, yaitu 1. Menguras tempat penampungan air. 2. Menutup rapat tempat penyimpanan air. 3. Mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus atau tambahan yang dapat dilakukan untuk membantu 3M yaitu 1. Menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air. 2. Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. 3. Menggunakan obat anti nyamuk. 4. Memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah. 5. Menanam tumbuhan pengusir nyamuk. 6. Menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka. 7. Memperbaiki saluran air yang tidak lancar. 8. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. 5. Penyakit pes. Yang pertama, pengertian. Pes atau sampar merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Kondisi ini lebih dikenal dengan Black Death karena dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang jika tak segera ditangani oleh ahli medis. 3 jenis pes ini dapat digolongkan berdasarkan bagian tubuh yang terlibat. Seperti yang pertama, pneumonia plague. Jenis pes ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar hingga paru-paru. Yang kedua, septicemic plague. Jenis ini terjadi karena bakteri berkembang biak di dalam darah pengidap pes. Yang ketiga, bubonic plague. Jenis pes ini menimbulkan gejala pembesaran kelenjar getah bening. Yang kedua, cara penularan. Direct contact yaitu melalui gigitan pinjal yang terinfeksi setelah menggigit tikus yang mengandung kuman pes. Penularan yang pertama, penularan pes melalui gigitan pinjal akan mengakibatkan pes buba dan dapat berlanjut menjadi pes paru-paru atau sekunder pes. Yang kedua, droplet penderita pes paru-paru kepada orang lain, yaitu melalui percikan ludah atau pernapasan. Ketiga, karakteristik. Penyakit ini memiliki 3 jenis dan ketiganya memiliki ciri yang berbeda. Jenis penyakit pes tersebut antara lain yang pertama, bubonic plague, infeksi pada sistem limfatik atau sistem imun. Yang kedua, septicemic plague atau infeksi pada aliran darah. Yang ketiga, pneumonic plague, infeksi pada paru-paru. Yang keempat, gejala penyakit. Gejala penyakit yang membedakan ketiga jenis penyakit pes yaitu yang pertama, pneumonia plague. Gejala ini berupa batuk yang mengeluarkan dahak atau air liur, sakit pada dada, sesak napas, dan tubuh terasa lemas. Jenis pes ini dapat berkembang dengan cepat dan menyebabkan gagal napas sehingga shock hanya dalam 2 hari masa infeksi. Yang kedua, septicemic plague. Umumnya septicemic plague akan menimbulkan gejala berupa demam, lemas, gemetar, mual, muntah, sakit di sekitar perut, diare hingga terjadinya pendarahan dari mulut, hidung, dan anus. Gejala lainnya berupa warna kulit yang menghitam akibat tidak berfungsi jaringan. Yang ketiga, bubonic plague. Gejala ini biasanya akan muncul 1 minggu setelah pengidap digigit oleh kutu yang terkena infeksi. Gejala ini berupa pembengkakan di daerah leher, ketiak, pangkal paha, dan di area sekitar gigitan. Yang kelima, faktor risiko. Sejumlah hal yang dapat meningkatkan risiko seseorang tertular penyakit ini. Yang pertama, orang-orang yang tinggal di daerah pedalaman. Wabah ini paling sering terjadi di daerah-daerah pedalaman
yang padat penduduk dan memiliki sanitasi. Yang kedua, individu yang bekerja sebagai dokter hewan. Yang ketiga, seseorang yang memiliki hobi mendaki gunung, berkemah, dan berburu di daerah pedalaman yang menjadi ekosistem dari hewan-hewan pengerat yang terinfeksi pes. Yang keenam, pencegahan penyakit pes. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan penyakit ini, seperti yang pertama, mengawasi dan mengendalikan populasi hewan pengerat di lingkungan sekitar. Yang kedua, hindari tumpukan benda rongsokan, makanan hewan atau kotoran yang memungkinkan tikus singgah. Yang ketiga, menggunakan sarung tangan jika sedang berhadapan dengan hewan yang telah terinfeksi wabah. Yang keempat, pastikan hewan yang dipelihara menggunakan produk anti serangga atau kutu. Yang kelima, cegah hewan untuk tidur di kasur atau sofa ruang tamu agar penyakit pes tidak mudah tersebar. Yang keenam, interaksikan pada dokter jika memang wabah pes sedang merebak agar mendapat penanganan awal. Penyakit yang keenam, Japanese encephalitis. Yang pertama, pengertian. Japanese encephalitis merupakan virus dari gigitan nyamuk culex yang terinfeksi virus JE hingga menyebabkan penyakit radang otak. Walaupun nama tersebut ada unsur Jepangnya, faktanya virus ini tidak hanya menyerang negara Jepang saja. Berdasarkan data yang dilansir lama Central for Disease Control dan Prevention, setidaknya ada 20 negara yang tertular seperti India, Bangladesh, Jepang, Thailand, Singapura, Korea Selatan, Korea Utara, Vietnam, Laos, Malaysia, Burma, hingga Sri Lanka. Yang kedua, cara penularan. Japanese encephalitis ditularkan pada manusia melalui gigitan dari nyamuk yang terinfeksi culex, sehingga dikenal dengan nama nyamuk culex. Biasanya nyamuk ini lebih aktif pada malam hari. Nyamuk golongan culex ini banyak terdapat di persawahan dan area irigasi. Di Bali, tingginya kejadian Japanese encephalitis dikaitkan dengan banyaknya persawahan dan peternakan babi di area tersebut. Yang ketiga, gejala penyakit. Japanese encephalitis umumnya tidak menimbulkan gejala atau hanya menimbulkan gejala ringan, seperti demam, sakit kepala, serta mual dan muntah. Beberapa gejala tersebut biasanya timbul 4-15 hari setelah penderita tergigit nyamuk yang terinfeksi. Meski demikian, pada sekitar 1 dari tiap 250 kasus, Japanese encephalitis dapat menimbulkan gejala yang berat. Yang keempat, faktor risiko. Beberapa faktor risiko. Yang pertama, peningkatan populasi nyamuk pada musim hujan. Yang kedua, tidak adanya antibodi spesifik JE bagi yang didapat secara alamiah maupun melalui imunisasi. Yang ketiga, tinggal di daerah endemik JE. Yang keempat, perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan digigit oleh nyamuk, misalnya tidur tanpa menggunakan kelambu. Yang kelima, cara pencegahan. Beberapa tindakan pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama, mencegah gigitan nyamuk. Yang kedua, vaksinasi. Penyakit yang ketujuh adalah Escherichia coli. Yang pertama, pengertian. E. coli atau Escherichia coli adalah bakteri yang biasanya hidup di usus hewan, termasuk manusia. Bahkan kehadiran E. coli dan jenis lainnya dari bakteri dalam usus kita perlu untuk membantu tubuh manusia berkembang dengan baik dan tetap sehat. E. coli sebagian besar yang bermanfaat. Bakteri Escherichia coli dapat menyebabkan terjadinya epidemik penyakit-penyakit saluran pencernaan makanan seperti kolera, tifus, disentri, dan diare. Yang kedua, cara penularan Escherichia coli. Reservoir terbagi atas dua, yaitu reservoir hidup dan reservoir mati. Jalan masuk utama infeksi mikroorganisme ke tubuh manusia, yang pertama melalui saluran napas, yang kedua saluran cerna, yang ketiga kulit dan mukosa, yang keempat melalui parental. Yang ketiga, karakteristik dan perilaku hidup. Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang dengan ukuran berkisar antara 1,0 sampai 1,5 dan 2,0 sampai 6,2. Tidak motil atau motil dengan flagela serta dapat tumbuh dengan atau tanpa oksigen. Bersifat fakultatif, anaerobik, dan dapat tahan pada media
yang miskin nutrisi. Karakteristik biokimiae adalah kemampuannya untuk memproduksi indol, kurang mampu memfermentasi sitrat, bersifat negatif pada analisis urese. Yang keempat, gejala penyakit. Manifestasi klinik infeksi oleh E. coli bergantung pada tempat infeksi dan tidak dapat dibedakan dengan gejala infeksi yang disebabkan oleh bakteri lainnya. Penyakit yang disebabkan oleh E. coli yaitu infeksi saluran kemih E. coli dan diare. Yang keempat, faktor risiko. Faktor risikonya adalah faktor sanitasi meliputi pembersihan kotoran hewan, pengolahan darah, kebersihan pisau, kebersihan peralatan, kebersihan tempat penanganan daging, serta kebersihan alat daging dan jeroan. Yang keenam, cara pencegahan. Yang pertama, pastikan memasak hingga matang. Yang kedua, dinginkan sisa makanan. Dan yang terakhir, pisahkan alat makan.